Kabar naturalisasi Jerry Dewald, PSSI beri bocoran. Kesombongan media Vietnam terbalas, 3 semifinal terancam hilang. Kaleidoskop prestasi Timnas Indonesia 2024. Presiden FIFA temui bos CDT, niat tiru Timnas Indonesia buru pemain keturunan. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kaleidoskop prestasi Timnas Indonesia 2024. Di tengah perjuangan para pemain muda Indonesia berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya di Piala AFF 2024, mungkin sederet prestasi Timnas Indonesia ini bisa menjadi lecutan semangat untuk mereka berjuang lebih keras lagi saat bersua dengan Filipina nanti. Ya, Timnas Indonesia berhasil menorehkan prestasi dan pencapaian mengagumkan sepanjang tahun 2024 ini. Dan capaian itu kompak diraih oleh Timnas Putra di semua kelompok umur, Timnas Putri Senior, dan juga Timnas Futsal. Bahkan Timnas Electronic Sport atau e-sport Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan menjadi juara dunia. Pertama, untuk kali pertamanya dalam sejarah Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Prestasi ini diraih setelah menjadi peringkat 3 terbaik saat babak penyisian. Lalu prestasi berlanjut pada bulan April, Timnas Indonesia berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 2024 seusai mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti, yakni dengan skor 11-10. Timnas Indonesia pun mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Asia U23 pada turnamen pertama yang mereka lalui. Masih dinakodai Sintayong, giliran Timnas Indonesia Senior pada bulan Juni dipastikan tampil di Piala Asia 2027 yang diselenggarakan di Arab Saudi setelah berhasil lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan makin membanggakan lagi karena sejauh ini Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara. Prestasi pun masih berlanjut hingga bulan Juli, di mana Timnas U19 Indonesia menjuarai ajang ASEAN U19 Boys Championship atau Piala AFF U19 2024. Gelar juara itu diraih setelah Indonesia menaklukkan Thailand 1-0 dalam babak final. Masih di kelompok umur, pada bulan September Timnas Indonesia U20 pun juga berhasil lolos ke Piala Asia 2025 yang akan berlangsung di China. Di kompetisi ini Indonesia pun menjadi wakil Asia Tenggara bersama dengan Thailand. Indonesia berhasil lolos ke putaran final usai menjadi juara grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kemudian dilanjutkan oleh Timnas U17 pada bulan Oktober yang juga memastikan diri lolos ke Piala Asia U17 2025 setelah menjadi run-up terbaik saat babak kualifikasi. Tak ketinggalan pula, Timnas Putri pun juga mempersembahkan prestasi yang gemilang. Di bawah nakoda anyar asal Jepang, Garuda Pertiwi berhasil menjadi juara turnamen yang bertajuk ASEAN Women's Cup 2024 atau Piala AFF Putri 2024. Hasil ini pun juga membuat Garuda Pertiwi berhasil menembus 100 besar ranking FIFA, yakni berada di peringkat 97 dunia. Kemenangan ini pun sekaligus mengantarkan Timnas Putri Indonesia ke turnamen ASEAN Women's Championship 2025. Presiden FIFA temui bos CDT, niat tiru Timnas Indonesia buru pemain keturunan. Pemilik Jordarul Taksim Tengku Ismail Sultan Ibrahim tampak serius untuk membawa sepak bola Malaysia ke level yang lebih tinggi. Hal itu terlihat saat ia mengadakan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar pada Selasa 17 Desember. Tampak pula dalam pertemuan tersebut Kepala Eksekutif Aspir Akademi sekaligus mantan Kapten Timnas Australia, Tim Cahill. Dijelaskan bahwa pada pertemuan itu ia memberikan pengarahan tentang proyek Timnas Malaysia yang ia prakarsai. Infantino mendapatkan pengarahan mengenai proyek tim nasional di Malaysia yang digagas oleh pemangku Sultan Johor dan juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Malaysia. Dalam pertemuan itu, FIFA pun juga setuju untuk memberikan dukungan kepada Malaysia dalam 3 aspek termasuk penelitian, infrastruktur, dan pengembangan. Selain itu, Tengku Ismail pun juga mengungkapkan pertemuan dengan FIFA terkait upaya pengelolaan data pemain keturunan Malaysia yang bermain di luar negeri juga telah dilakukan. Pertemuan ini pun bisa dikatakan cukup penting bagi sepak bola Malaysia, terutama menyangkut skuad Harimau Malaya yang kini akan punya wajah baru. Ikhtiar yang dilakukan oleh Malaysia sebenarnya pun sudah dilakukan lebih dulu oleh Timnas Indonesia. Pasalnya, semenjak PSSI di bawah kendali oleh Erick Thohir, ia secara proaktif menggandeng langsung FIFA untuk memajukan sepak bola tanah air.
Dari mulai pemain keturunan sampai infrastrukturnya, dan terbukti saat ini Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia untuk berebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kesombongan media Vietnam terbalas, tiket semifinal terancam hilang. Timnas Vietnam saat ini ada di posisi puncak grup B Piala AFF 2024, namun skuad asuhan Kim Sang-sik belum bisa sepenuhnya tenang karena masih punya kemungkinan untuk tidak lolos. Hal itu terjadi ketika Vietnam kalah dengan selisih 2 gol atau lebih dari Myanmar di kandang. Sementara di lain sisi, Timnas Indonesia mengalahkan Filipina di Stadion Manahan Solo. Bila hal itu sampai terjadi, Vietnam pun bakal memiliki poin yang sama dengan Myanmar dan Indonesia, yaitu 7 poin. Namun Vietnam bakal kalah selisih gol dari kedua tim tersebut dalam perhitungan head-to-head di antara ketiga tim. Sebelumnya Indonesia menang 1-0 lawan Myanmar lalu kalah 0-1 dari Vietnam. Jika Vietnam kalah 0-2 atau lebih buruk dari Myanmar, selisih gol mereka menjadi -1 atau lebih buruk. Sedangkan selisih gol Indonesia adalah 0. Myanmar sendiri bakal punya selisih gol paling baik, yaitu +1 atau lebih besar dan berhak atas posisi juara grup. Jika berada di situasi tersebut, media Vietnam otomatis terbungkam sebab media yang selalu menggusik Timnas Indonesia tersebut baru saja melontarkan kesombongan kala mengalahkan skuad muda racikan STY beberapa hari yang lalu. Kabar naturalisasi Jerry De Wolf, PSSI beri bocoran. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meluruskan beberapa informasi kabar pemain keturunan yang akan dinaturalisasi, yakni demi kepentingan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah mengenai Jerry De Wolf dan Jordi Wirman. Untuk Jerry De Wolf sendiri, Arya Sinulinga mengatakan PSSI masih sulit untuk menaturalisasi sang pemain. Tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Arya apa penyebabnya, namun disebut berat. Sebelumnya, kabar terkait naturalisasi Jerry De Wolf diungkap oleh Yusa Nugraha melalui video terbaru di kanalnya. Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya di Belanda, proses untuk menjadikan De Wolf sebagai warga negara Indonesia disebut sedang berjalan, meskipun detail percakapannya tidak dijelaskan secara rinci. Yusa Nugraha sendiri optimis bahwa langkah besar ini akan segera terrealisasi. Kendati demikian, hingga saat ini PSSI masih bungkam. Seperti rumor pemain keturunan sebelumnya, PSSI memang kerap memberikan kejutan dengan tiba-tiba adanya pemain yang menjalani sumpah WNI.